Halo sahabat semua, selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah ke channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua. Dan saya doakan yang telah subscribe channel ini diberikan rezeki yang melimpah, amin. Jangan lupa juga kita menuliskan selawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Rio dan Rini menikah 5 tahun lalu, dengan penuh cinta. Meski mereka hidup sederhana di sebuah desa kecil bernama Jawa Timur, keduanya saling mendukung Rio kerja sebagai staf administrasi di kantor kecamatan. Sementara Rini mengelola warung makan kecil di depan rumah mereka. Namun ada satu hal yang terus menjadi ganjalan Rina. Belum juga hamil, tekanan dari keluarga, terutama ibu Rio, membuat suasana rumah menjadi kurang harmonis. "Apa kata orang kalau sampai sekarang kamu belum punya anak?" tanya ibu Rio. Setiap kali berkunjung Rini hanya diam menahan air mata. Sementara Rio selalu mencoba menenangkan istrinya. "Kita sudah berusaha, Rini. Aku gak peduli apa kata orang," kata Rio suatu malam sambil memeluk Rini. Namun meski Rio berkata begitu jauh di lubuk hatinya, ia juga merasa sedikit kecewa. Di tengah kebuntuan ini kantor Rio kedatangan seorang pegawai baru. Bernama Maya. Maya seorang janda muda berusia 28 tahun. Baru saja pindah dari kota setelah perceraiannya. Penampilannya yang menarik dan pembawaannya yang ramah membuat Maya cepat akrab dengan rekan-rekan kerjanya, termasuk Rio. "Mas Rio, bisa bantu aku gak, Dot? Aku belum paham soal laporan bulanan ini," kata Maya dengan senyumnya yang menawan. Pada awalnya Rio menganggap Maya hanya rekan kerja biasa. Namun semakin lama perhatian kecil dari Maya seperti membawa kopi atau memuji hasil pekerjaannya mulai menggoyahkan hati Rio. "Mas Rio, kerjaanmu selalu rapi ya, gak heran kalau banyak yang suka sama kamu," ujar Maya suatu siang saat mereka kerja lembur saat di kantor. Pujian itu membuat Rio merasa dihargai, sesuatu yang menurutnya mulai jarang dapatkan di rumah. Hubungan mereka semakin akrab. Suatu hari Rio dan Maya ditugaskan ke kota Tetang untuk menghadiri pelatihan. Perjalanan dinas itu memakan waktu 2 hari 1 malam. Dan keduanya menginap di sebuah hotel yang sama. Malam pertama di hotel setelah pelatihan selesai, Maya mengetuk kamar Rio. "Mas, aku gak bisa tidur. Bisa kita ngobrol sebentar?" tanyanya Rio ragu sejenak, tetapi akhirnya membiarkan Maya masuk. Mereka duduk di sofa berbicara tentang pekerjaan, hingga akhirnya pembicaraan beralih ke kehidupan pribadi. "Mungkin aku salah menikah dulu," ujar Maya sambil menunduk. "Maksud kamu apa?" tanya Rio. "Suami aku dulu gak pernah menghargai aku. Aku selalu merasa sendirian, meski ada dia," jawab Maya dengan mata berkaca-kaca. Rio merasa iba. Ia pun menceritakan masalahnya dengan Rini. Malam itu simpati berubah menjadi keakraban yang lebih dalam. Maya menangis, dan Rio tanpa sadar memeluk Maya. "Aku gak tahu, Mas. Aku merasa nyaman halau ada kamu," bisik Maya saat itu. Batasan antara mereka hancur. Rio dan Maya menghabiskan malam bersama. Sebuah awal hubungan terlang, yang menghancurkan mereka kelak. Rio dan Maya sering menghabiskan waktu bersama, baik di dalam atau di luar kantor. Kadang mereka bertemu di sebuah kafe, kota jauh dari pandangan orang desa. Namun tidak semua pertemuan mereka di tempat umum. Ketika Rini pergi ke rumah orang tuanya, Rio membawa Maya ke rumahnya. "Aku takut ada yang tahuakah besok?" jawab Rio. Hubungan mereka yang awalnya hanya secara emosional, kini berubah menjadi hubungan fisik. Rio semakin terjerat dalam pesona Maya. Sementara Maya merasa Rio adalah pelarian dari kesepiannya. Perubahan sikap Rio mulai dirasakan oleh Rini. Suaminya sering pulang larut malam dengan alasan lembur, atau menghabiskan akhir pekan di luar kota dengan alasan rapat kerja. Suatu malam saat Rio sedang mandi, ponselnya berbunyi. Rini yang biasanya tidak pernah curiga, tergoda untuk melihat pesan itu. Yang ia temukan adalah percakapan mesra antara Rio dan Maya. "Mas, aku gak sabar ketemu kamu lagi malam itu. Indah banget," tulis Maya di salah satu pesan.
Hati Rini hancur ketika Rio keluar dari kamar mandi. Rini langsung menghadangnya. Siapa Maya dan apa maksud pesan ini? Bentak Rini sambil menunjukkan pesan. Rio terkejut tetapi berusaha tenang. Rini, aku bisa jelaskan, Maya cuma teman kerja, katanya. Namun Rini tidak percaya pertengkaran besar pun terjadi malam itu. Rio akhirnya mengaku bahwa ia telah berselingkuh dengan Maya. Tetapi ia berjanji akan memutuskan hubungan itu. Rio benar-benar mencoba menjauhi Maya setelah ketahuan oleh Rini. Namun Maya tidak tinggal diam. Beberapa minggu kemudian ia datang ke kantor Rio. Dengan membawa kabar mengejutkan. Mas, aku hamil, katanya dengan suara gemetar. Rio merasa dunianya runtuh. Maya memintanya untuk bertanggung jawab. Sementara Rio tahu bahwa ini berarti ia harus kehilangan segalanya. Ketika Rini mengetahui hal ini, ia tidak lagi bisa bertahan. Aku gak bisa hidup dengan suami yang menghancurkan rumah tangganya sendiri, katanya sambil menggugat cerai. Setelah cerai, Rio menikahi Maya untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Namun hidup mereka tidak berjalan mulus. Kabar perselingkuhan mereka menyebar. Dan nama baik di kantor tercoreng. Tidak lama kemudian Rio dan Maya dipecat dari pekerjaannya. Mereka pindah ke kota dengan harapan memulai hidup baru. Namun tanpa pekerjaan tetap mereka hidup dalam kesulitan. Rio bekerja serabutan sebagai buruh, sementara Maya menjadi penjual makanan keliling. Kelahiran anak mereka menambah beban Rio, sering melampiaskan frustrasinya kepada Maya. Sementara Maya merasa menyesal telah terlibat dengan Rio. Beberapa tahun kemudian hidup Rio dan Maya semakin sulit. Anak mereka sering sakit karena kurang gizi, sementara hubungan mereka semakin renggang. Suatu malam Rio merenung, ia teringat masa-masa indahnya bersama Rini, wanita yang selalu setia mendukungnya. Ia sadar bahwa perselingkuhannya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Rini kini hidup bahagia dengan suami baru yang mencintainya. Sementara Rio harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Rio dan Maya kehilangan tempat tinggal karena tidak mampu membayar sewa. Mereka hidup di jalanan mengandalkan belas kasihan orang lain. Maya jatuh sakit dan meninggal dunia karena tidak mendapat perawatan yang layak. Kini Rio hidup sendiri bersama anaknya, berjuang untuk bertahan hidup kesendiriannya. Ia menyadari bahwa cinta sejati tentang kesetiaan bukan sesaat. Namun kesadaran itu terelah Maya meninggalkan anak yang masih kecil. Seorang diri anak itu yang diberi nama Nara, sering menangis kelaparan. Rio yang kini menjadi pengangguran hanya bisa mengais sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Atau memohon belas kasihan orang-orang di pasar. Nara, sabar ya ayah, akan cari makan, kata Rio sambil menggendong anaknya, di malam yang dingin di bawah kolong jembatan. Demikianlah cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.